Muhammad Samsul Arifin, NIM U2019-3004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asimilasi dan desimilasi. Langsung saja kita bahas asimilasi. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Dalam bahasa Arab, asimilasi tidak terjadi ketika suatu bunyi terkontaminasi oleh bunyi lain di dekatnya, sehingga menyebabkan bunyi itu mirip atau terdengar sama dengan bunyi lain di dekatnya, baik dari segi tempat keluar bunyi maupun sifatnya. Seperti perubahan bunyi tak yang bersifat samar dalam kata astad menjadi bunyi zal yang bersifat majhur, yang disebabkan karena dekatnya bunyi z yang bersifat majhur atau jelas. Yang kedua, unsur-unsur asimilasi. Asimilasi berdasarkan perbedaan jenis dan bentuknya mencakup aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, bunyi yang mempengaruhinya, yaitu bunyi atau vokal yang mempengaruhi bunyi lain, baik yang terletak sebelum atau sesudahnya, dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berpindah, baik berpindah sifatnya ataupun tempat keluarnya. Yang kedua, bunyi yang dipengaruhinya, yaitu bunyi yang berpindah makruf atau sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh bunyi yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga adalah bentuk asimilasi, yaitu bentuk perpindahan atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya, dan selalu membentuk bunyi yang serupa dengan bunyi yang mempengaruhinya, atau membentuk bunyi yang dekat dengan bunyi yang mempengaruhinya dari segi sifat dan tempat keluarnya. Yang ketiga, macam-macam asimilasi. Yang pertama, pembagian asimilasi menurut letak bunyi yang diubah. Yang pertama, yakni asimilasi progresif, yaitu asimilasi yang dimana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya. Contohnya seperti kata asdad yang berubah menjadi asdad. Dalam contoh ini, za mempengaruhi huruf setelahnya, yaitu tak, sehingga berubah menjadi zal, karena menyeberangi za dan sifatnya jelas atau majhur. Yang kedua, asimilasi regresif, yaitu asimilasi yang mana bunyi yang diubahnya terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya, seperti dalam kata mimba'di, yang mana dalam pelafalannya berubah menjadi mimba'di dikarenakan ba mempengaruhi nun yang berada di belakangnya, sehingga nun berubah menjadi mim karena mim ini menyerupai ba dalam tempat keluarnya, yaitu dua bibir. Asimilasi tidak langsung, yaitu asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang di antara kedua bunyi tersebut terdapat pemisah oleh satu bunyi atau lebih, seperti dalam kata swiroti jadi swiroti. Yang ketiga, pembagian asimilasi dari segi kekuatannya. Asimilasi total, yaitu perubahan suatu bunyi hampir menyerupai bunyi lain, atau pergantian bunyi yang dipengaruhi seperti bunyi yang mempengaruhinya. Contoh seperti dalam kata asyamsi, bunyi lam untuk menunjukkan arti khusus berubah dengan sempurna menjadi sya. Asimilasi parsial, yaitu perubahan bunyi menjadi bunyi lain yang dekat dengannya, atau pergantian suatu bunyi yang dipengaruhi menjadi bunyi yang dekat dengannya dari bunyi yang mempengaruhinya, seperti dalam kata yanbitu. Dari contoh ini terlihat bunyi nun berubah menjadi mim di bawah pengaruh ba yang keluar dari dua bibir. Yang keempat, pembagian asimilasi dari segi bentuknya, yakni asimilasi dari segi tempat keluar bunyi, yaitu perubahan suatu bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengannya dari segi tempat keluarnya. Dan yang kedua, asimilasi dari segi sifatnya bunyi, yaitu perubahan bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengannya dari segi sifatnya, seperti perubahan bunyi huruf yang bersifat samar menjadi bunyi huruf yang bersifat jelas. Yang kelima,
pembagian asimilasi dari segi jenis-jenis bunyinya menjadi 3 macam. Yang pertama, asimilasi antara bunyi konsonan, yaitu asimilasi yang terjadi di antara bunyi-bunyi konsonan seperti yang terdapat antara za dengan ta atau antara nun dengan ba. Yang kedua, asimilasi antara bunyi vokal, yaitu asimilasi yang terletak di antara bunyi-bunyi vokal. Dan yang ketiga, asimilasi antara bunyi konsonan dengan vokal, yaitu asimilasi yang terdapat di antara bunyi-bunyi konsonan dan bunyi vokal. Terbagi menjadi 2 macam, efek bunyi konsonan terhadap vokal dan efek bunyi vokal terhadap bunyi konsonan. Yang kedua, kita akan membahas apa itu disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari 2 bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu fenomena yang terjadi ketika satu bunyi mempengaruhi bunyi lain yang ada di dekatnya, sehingga bunyi tersebut berubah atau diganti menjadi bunyi huruf lain. Akan tetapi perubahannya ini berbeda dengan bunyi yang berada di dekatnya dari segi tempat keluarnya atau dari segi sifatnya. Unsur-unsur disimilasi. Ada 3 macam unsur disimilasi. Yang pertama, bunyi yang mempengaruhinya, yaitu bunyi yang mempengaruhi bunyi lain baik yang terletak sebelum atau sesudahnya dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berubah, baik berubah sifatnya ataupun tempat keluarnya. Yang kedua, bunyi yang dipengaruhinya, yaitu bunyi yang berpindah makhraj atau sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh bunyi yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, bentuk disimilasi, yaitu bentuk perpindahan atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya dan selalu membentuk bunyi yang berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Macam-macam disimilasi dibagi menjadi 2 macam, yakni pembagian disimilasi dari segi letak pengaruhnya. Ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, disimilasi progresif, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya, sehingga berubah dan berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, disimilasi regresif, yaitu disimilasi yang mana suatu bunyi mempengaruhi bunyi huruf yang berada sebelumnya, yakni perubahan ini terletak di belakang. Yang kedua, pembagian disimilasi dari segi jarak antara bunyi yang mempengaruhinya dengan bunyi yang dipengaruhinya. Dibagi menjadi 2 bagian. Disimilasi langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya berdekatan langsung dengan bunyi yang dipengaruhinya. Yang kedua, disimilasi tidak langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya tidak berdekatan dengan bunyi yang dipengaruhinya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.